gestur seperti itu jelas. Itu akan membuat Indonesia punya penyerang yang kuat di udara serta bisa menjadi pemantul tinggi yang ini andal. guys, tinggi. Selain itu, pemain 27 tahun itu juga terbilang tajam. Tercatat di musim ini ia mampu mengemas 16 gol dan 3 assist dari 34 pertandingan. Bahkan ini oke. jika ditarik ke belakang, ini pemain rasio Ini golnya oke. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi perkembangan terbaru terkait dengan timnas Indonesia di bawah kendali Sinteyong. Dan sebelum itu, saya ingin cerita sedikit pasal apa yang perlu untuk timnas Indonesia ini. Sinteyong sudah pastilah dia tahu, dia pelatih yang berpengalaman. Apa yang dibutuhkan oleh timnas itu Sinteyong punya kepakaran. Cuma saya sebagai pengamat sepak bola, penggemar sepak bola juga memberi sedikit pandangan pendapat terkait dengan timnas Indonesia sekarang ini. Kita tahu timnas Indonesia ini di bawah kendali Sinteyong, dia bermula tahun lebih kurang 2019 kalau tidak silap Sinteyong ni, ataupun 2020 kah yang dekat-dekat COVID melanda itu. Disitulah Sinteyong muncul sebagai pelatih timnas Indonesia, dan sekarang ini tahun 2024, hampir 5 tahun ya dia membawa timnas Indonesia. Bukan saja timnas senior, di kelompok umur juga U20 dan U23 sama-sama seiringan dengan timnas senior itu. Ketiga-tiganya lolos guys di Piala Asia, sejarah untuk Indonesia. Sejarah yang mungkin tidak akan dilupakan oleh mana-mana pelatih di Indonesia ini. Hanya Sinteyong yang meloloskan ketiga-tiga timnas di kelompok umur U20, U23 dan juga timnas senior di ini Piala Asia ya. Kemudian di Piala Asia U23 sejarah juga untuk Indonesia, lolos ke peringkat sampailah ke semifinal guys, sebelum main playoff dan kalah di playoff walaupun tidak dapat ke Olimpiade itu. Dan sekarang ini kualifikasi Piala Dunia pula 2026 ini sejarah baru untuk Indonesia, lolos ke putaran ketiga. Dan kita menantikan bulan September sehinggalah bulan Januari tahun 2025 sampai selesai di putaran ketiga ini, apakah Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Semua menantikan itu. Dan sebelum sampai ke situ, ke Piala Dunia 2026 itu, Indonesia perlu mempersiapkan segala-galanya, terutama dari segi pemain-pemain yang bergrade A, daripada segi stamina, latihan, disiplin, dan juga kemungkinan akan latihan keras, latihan yang berat yang perlu ditempuhi oleh pemain-pemain ini demi untuk melawan, demi untuk menyeimbangkan tim-tim yang besar seperti Jepang yang sangat laju, Arab Saudi keras permainannya, Korea Selatan juga turun naik begitu cepat tempo permainan Korea Selatan, dan Qatar juga. Walaupun semua tim ini sudah pernah dilawan oleh timnas Indonesia di U23 pun, dan Indonesia ada yang menang, melawan Australia pun menang 1-0. Tetapi berbeda dengan kualifikasi Piala Dunia. Situasi ini pasti berbeda setiap perlawanan. Jadi Sinteyong tahu itu. Jadi apa yang perlu untuk Indonesia ialah, saya melihat di sini ya, kalau saya melihat Indonesia itu perlu seorang penjaga gol yang berpengalaman dan memerlukan 2 orang lagi penyerang. Kalau saya 2 orang penyerang yang berkaliber, berkelas, dan juga bergrade A, berkualitas tinggi. Itu yang perlu untuk penyerang ini. Maksudnya di sini, setiap kali dia membawa bola itu yang orang akan rasa kegerunan, itu penyerang yang berkaliber. Oke, apapun guys, kita semak dulu daripada video ini. Ini yang ditunggu. 3 nama baru masuk. Kejutan besar ST, siapkan calon penyerang baru untuk round ketiga. Ini siapa dia? Yuk kita semak dulu video ini guys, sama-sama.
Seperti kita tahu, kalau salah satu PR terbesar timnas Indonesia sekarang PR adalah terbesar. ketiadaan gol getter tajam. Sebab selama ini Betul. rataan gol yang tercipta lebih banyak muncul dari lini kedua, di mana artinya secara efektivitas skuad Garuda masih terbilang minim. Dan itu terbukti nyata di laga kemarin ketika melawan Filipina maupun Irak. Nah, tentu saja ketika main di round 3 dengan lawan yang jauh lebih kuat, pasti Indonesia butuh yang namanya efektivitas. Karena sudah pasti, ketika misalnya Indonesia bermain melawan tim-tim langganan Piala Dunia macam Jepang, Iran, Korea Selatan, Arab Saudi, hingga Australia, kita nggak akan dapat banyak peluang. Maka dari itu wajar jika Coach Shin benar-benar akan mencari sosok penyerang yang dianggap bisa menjadi solusi sekaligus alternatif di lini depan. Dan selain oleh Romeni, Betul, sejati itu yang Indonesia perlu. masih berpeluang untuk mendapat garansi dari Million Manhoof serta tim Million Watling. Manhoof. Sesuatu yang pada akhirnya Oh, membuat ini. publik berharap kalau paling tidak 1 atau 2 dari 3 nama tadi bisa terrealisasikan. Karena ya memang sebutuh itu loh timnas Indonesia akan real striker di depan gawang. Wah, ini gol Prof Toha guys, dia punya gol nih. Tapi mesti ada penyerang lah kan guys. Kalau saya pun mesti ada penyerang yang betul-betul kalau dia pegang bola itu merasa gerun setiap pertahanan lawan. Itu. Wah, ini gol Rizky Ridho. Mantap lah. Rizky Ridho pun sekali-sekala naik ke atas menggunakan dia punya tandukan tuh. Gila lah, berkelas dunia dia punya gol nih guys. Tapi PSSI Prof Toha bersama tadi Sinteyong terus mantap. berpacu dengan waktu untuk mencari para pemain diaspora yang tersebar. Yap, manuver terus dilakukan demi membuat timnas Indonesia makin kuat agar bisa bersaing dengan tim-tim kuat di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Ngopi-ngopi Hal itu juga guys lantaran ya. skuad Garuda sendiri sangat-sangat berpotensi berada satu grup dengan tim-tim langganan Piala Dunia macam Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, hingga Australia. Maka dari itu, jika nggak mau nih bernasib Australia sama itu dengan kuat. Thailand dan Vietnam yang babak belur di round 3 pada 2 edisi terakhir, Indonesia benar-benar harus menyiapkan tim ini demi paling tidak mengunci posisi 3 dan 4 untuk kemudian membuka peluang lebih besar melalui round 4. Betul. Kalau Australia di grup dengan Indonesia, Australia, Korea, Jepang memang sulit juga lah. Walaupun Australia ini pernah dikalahkan oleh Indonesia, tapi itu di U23 ya, U23. Australia kalau seniornya itu lagi hebat lah, lagi power. Begitu juga dengan Jepang. Jepang pun dia punya senior memang powerful. Baru-baru ini dia juara juga. Dan U23-nya pun memang hebat. Ramai pemain U23 bermain di senior juga. Jadi ini berarti guys, sama seperti Indonesia. Indonesia pun ada 12 pemain U23 itu yang dipanggil kembali oleh Sinteyong di timnas senior. Tapi oleh karena pemain-pemain keturunan ini mungkin akan diambil lagi untuk Sumpah WNI, ada mungkin 5-6 pemain lagi mengisi kekosongan di bagian lini depan penyerang, dan juga ada tambahan mungkin di gelandang dan juga di bagian pertahanan dan juga penjaga gawang. Jadi kemungkinan pemain-pemain lokal ini mungkin akan diketepikan untuk pemain-pemain yang baru ini. Nah, tetapi di sini apabila pemain baru, pemain keturunan yang berkelas tinggi ini akan tiba di Indonesia nanti, terutamanya penyerang, ini akan membangkitkan semangat-semangat pemain yang sedia ada. Nah, saya ingat tim seperti Korea Selatan bisa dikalahkan oleh Indonesia ya, walaupun seniornya. Nah, kita lanjut dulu ini. Yap, selain postkeeper yang saat ini masih menanti Ini kelanjutan Martin proses Pais nih. YS dari Martin Pais, Indonesia sejatinya juga masih butuh sosok goal getter handal di kotak penalti.
Dan sejatinya itu adalah PR yang mulai dari Koshin masuk sampai detik ini masih belum ketemu solusinya. Betul, Dimana belum Koshin ada lagi. udah mencoba banyak nama, terutama dari para pemain Liga 1. Namun hasilnya ya gitu-gitu aja. Lalu untuk pemain diaspora, seperti diketahui, kalau pemain depan yang ada saat ini, macam Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun, lebih bertipe sebagai winger bukan goal getter. Maka dari itu, sulit rasanya berharap banyak gol dari mereka. Karena ya, tipe mereka lebih sebagai penyuplai ataupun pembuka ruang. Sebenarnya saat ini Koshin masih punya Malik Rizaldi. Tapi Malik sendiri walaupun musim ini terbilang bagus di Liga 1, ia juga lebih berposisi sebagai winger bukan real striker. Jadi ya emang sesulit itu gitu loh situasinya. Kebanyakan winger perlu cari seorang top striker lah, yang perlu ada lah Indonesia kan, satu orang top striker yang mantap lah kan, yang mantap. Dengan penjaga gawang lagi satu, Martin Paes. Cepat-cepatlah Martin Paes. Kekhawatiran publik sejatinya juga dirasakan oleh Koshin. Dan seperti yang ia sampaikan di laga versus Filipina kemarin, Koshin berkata kalau ia memang masih akan mencoba mencari sosok goal getter, terutama dari Eropa. Hal yang wajar karena Koshin pun mengakui kalau ia merasa cukup kecewa dengan penyelesaian akhir ketika melawan Filipina ataupun Irak. Sebab dari bejibun peluang yang ada, hanya 2 yang berbuah gol. Itu pun melalui Tom Haye dan Rizky Ridho yang notabene bukan striker. Itulah bukan striker kan. Rizky Ridho pertahanan, Tom Haye gelandang. Wah, ini Sinteyong. 후한 점수를 줄 수가 없습니다. 더 분발해야 될 것이고 또 공격수 라인을 더 찾고 있습니다. 뭐 만약에 우리 인도네시아 피가 흐르는 선수들이 좋은 선수들이 계속 있다면 분명히 계속 추진할 것이고요. Lebih lanjut, berkaca dari mencari apa yang lagi dikatakan penyerang. oleh Koshin, sebenarnya Indonesia sendiri punya beberapa opsi untuk sektor depan. Dan semua tahu kalau nama Ole Romeni adalah yang paling diinginkan. Ini Meskipun Ole musim Romeni ini nih. Ole diterpa cedera sehingga hanya memainkan 15 laga di Eredivisie dengan 1 gol bersama FC Utrecht. Akan tetapi, Ole mengaku sudah fit 100% dan siap kembali menemukan performa terbaiknya lagi musim depan. Nah, alasan publik cedera berharap lagi dia? banget kalau Ole segera memantapkan hatinya untuk Indonesia karena ia dinilai sebagai penyerang paket komplit yang bisa memberikan nilai tambah untuk Indonesia. Yap, sebagai penyerang, Ole ini dibekali skill, kecepatan, visi bermain, serta positioning yang bagus. Dan dari rekam jejaknya di usianya yang masih 23 tahun, pengalamannya di Eredivisie jelas nggak usah diragukan lagi. Bersama NSN Nijmegen, ia mampu mengemas 12 gol dan 8 assist dari 77 pertandingan. Bolehlah bersama 12 FCMN, gol lah. Ole berhasil mencetak 14 gol dan 5 assist dari 51 pertandingan. Maka dari itu, dengan segala potensi yang ada, wajar jika publik berharap ia akan jadi striker utama di skuad Garuda. Boleh dicoba lah oleh Romeni ini. Tapi saya belum melihat permainan dengan lebih jelas lagi guys oleh Romeni ini. Cuma hanya dari reaksi-reaksi video sebeginilah kita lihat kira dia laju juga lah kan. Boleh tahan lah dia punya kelajuan ni. Wah, dia tengok dia pandai mencari ruang dan peluang ya. Oh, ini pula kelebihan oleh Romeni ini. Di sisi lain, selain Ole Romeni, Indonesia sendiri masih punya 2 opsi penyerang lainnya. Yang mana ia adalah Milion Manhoef yang musim ini Milion mampu Manhoef. mengemas 4 gol dan 1 assist dari 14 penampilan bersama Stoke City di sepanjang paruh musim Championship. Meskipun peluang Indonesia untuk menggait Manhoef agak sulit karena pemain 22 tahun tersebut masih berambisi membela timnas Belanda karena bagaimanapun ia masih masuk menjadi salah satu penyerang Dia ini potensial timnas Belanda Usai tampil ya. bagus bersama Vitesse dengan 16 gol dan 14 assist dari 88 penampilan. Namun apapun itu, segalanya masih bisa terjadi. Oke tuh. Kalau dia 16 gol 88 penampilan, kira oke juga lah. Dan pengalamannya main di sini di Belanda ini sangat diperlukan sebenarnya untuk timnas Indonesia. Jadi pilihan Sinteyong ini Manhoef dengan Ole Ya, Romeni. jika nantinya Manhoef gagal, Oke, masih ada ada lagi. nama Tim Watering. Penyerang Oh, bertinggi ini baru lagi, guys. 194 cm tersebut Ini yang kini main dari bersama mana The lagi Travers, nih? meskipun hanya berkutat di Liga 3 Belanda yang namanya nggak begitu populer, akan tetapi tampaknya Koshin punya pertimbangan khusus mengapa tim Watering ini dipantau. Yang Oh. utama jelas adalah karena dia adalah seorang real striker dan postur seperti itu jelas.
Itu akan membuat Indonesia punya penyerang yang kuat di udara serta bisa menjadi pemantul tinggi yang ini andal. guys, Selain tinggi. itu, pemain 27 tahun itu juga terbilang tajam. Tercatat di musim ini ia mampu mengemas 16 gol dan 3 assist dari 34 pertandingan. Bahkan Ini oke. jika ditarik ke belakang, ini pemain rasio golnya Ini oke. terbilang cukup tinggi meskipun ya levelnya tidak di level teratas Liga. Ini 16 gol dari 34 perlawanan. Kalau yang tadi Menhoff tuh 88 main hanya 14 gol kah? Jauh lagi kan. Tapi ini 34 permainan 16 gol. Wah, oke sedikit lah. Belanda. Saat membela USV Hercules, ia mencetak 25 gol dari Ma. 34 pertandingan. Wih, Lalu saat main 25 gol USV guys dari 34. Watering mampu mengemas 28 ini oke gol nih. dari 49 penampilan. Jelas dengan catatan semacam itu, ini hanya masalah waktu baginya untuk diboyong klub yang levelnya lebih tinggi. Oke. Di usianya yang kini udah memasuki masa prime bagi pesepak bola. Terlebih, pemain yang diketahui memiliki darah Indonesia dari sisi ibunya, yang mana neneknya adalah orang Semarang, merasa senang Semarang, dengan kesempatan guys. ini. Lagi pula, meskipun main di divisi 3 Liga Belanda, secara kualitas, ia juga masih terbilang bagus buat ukuran timnas Indonesia. Dan ia bisa jadi pelapis yang Iya. pas buat Ole Romeni yang berstatus grade A jika seandainya ia gabung. Ada pilihan lain. Walaupun mungkin dia punya liga ini di Liga 3 kata tadi, Liga ketiga. Tetapi itu masih lagi berkelas A kalau di negara Belanda tuh. Jadi ada peluang lah dia dengan Ole Romeni, dengan penyerang sedia ada Rafael Strik dan Orat Magun. Orat Magun pun bagus main guys ya. Cuma sedikit lah dia punya penyudahan itu perlu lagi dipertajamkan. Ya, pada akhirnya kini menarik dinanti manuver satset apalagi yang akan dilakukan oleh PSSI bersama Coach Shin. Karena semua juga tahu kan, kalau selain nama-nama tadi, PSSI juga masih mengupayakan betul nama-nama prioritas macam Michel Gers, Kevin Dix, Jairo, dan juga pastinya Martin Paes yang apapun caranya harus segera clear di CES. Harus segera, Maka dari itu Martin yang harus Paes nih. kita lakukan saat ini adalah mendukung segala upaya PSSI Betul. agar timnas Indonesia punya kedalaman skuad yang bagus untuk bersaing di round 3. Karena ya tadi, lawannya itu 2 kali lipat lebih sulit daripada yang kita hadapi selama di round 2. So Betul, tetap betul. semangat PSSI, jangan berhenti mencari pemain keturunan terbaik demi peningkatan level timnas Indonesia. Tapi jangan lupa, liga dan pembinaan juga harus diperhatikan lebih agar tercipta sebuah sinkronasi yang bagus sehingga ya kejomplangan betul. kualitas itu nggak besar-besar amat. Oke? Setuju guys, setuju. Oke guys, inilah masanya sebenarnya kita perlu mendukung apa yang dilakukan oleh Sinteyong dan juga PSSI ini. Mencari lagi pemain-pemain diaspora ataupun pemain keturunan yang bergrade A, berkelas tinggi. Dan saya tertarik dengan yang ketiga ini tadi, penyerang yang tinggi dan punya penampilan dalam 34 penampilan dapat 16 gol. Ini satu pencapaian yang baik ya. Hampir separuh dia dapat mencetak gol dalam setiap perlawanan. Jadi ketimbang yang tadi Menhoff. Tapi kalau daripada segi liganya, memang Menhoff itu main di liga yang lebih kompetitif, yang lebih tinggi. Sebab itu dia punya penampilan 88 penampilan tapi gol hanya dapat 16 gol kalau tidak silap tadi ya. Dan juga Ole Romeni pun penampilannya dia lebih tinggi penampilan tetapi golnya kurang. Jadi yang ketiga tadi itu bagus tapi itu di liga yang ketiga pula. Jadi liganya itu mungkin ada di bawah sedikit, bukan Liga 2, bukan Liga 1. Jadi mungkin kualitas pemain di situ. Tapi kalau di Liga Belanda, kualitas di Liga 3 ini dia ketimbang dengan kita di Asia Tenggara ini memang agak tinggi juga nilainya. Jadi apapun pengalaman dia bermain di Eropa itu walaupun di Liga 3, apabila dia bermain di timnas Indonesia, dia akan menjadi seorang pemain yang hebat. Sebab dia punya pengalaman tuh, dia akan gunakan ketika membela timnas Indonesia. Sama seperti pemain-pemain yang diaspora yang datang sekarang ini, macam Rafael Strik, Orat Magun, Ivar Jenner, Justin Hubner,
Sheni Patinama, Sandy Walsh, dan yang terbaru J.A. Just, Prof. Tom Haye. Itu pemain yang sangat berkualitas tinggi ya, punya penampilan dan bisa mencetak gol sederas 25 meter ya dari luar kotak penalti. Itu memang bukan senang untuk dilakukan, tetapi itu dapat dilakukan oleh Profesor Tom Haye itu. Jadi apapun guys, saya sangat menantikan sebenarnya penyerang yang baru, penyerang diaspora ini yang boleh pegang bola secara bagus, kontrolnya, dan dia bisa mencari ruang dan peluang untuk cetakan gol. Dan apabila dia memegang bola, dia digeruni oleh pertahanan lawan. Jadi itu satu penyerang yang bagus. Macam Messi, macam Cristiano Ronaldo, bila dorang pegang bola ni, mereka memegang bola, pertahanan lawan itu rasa kegerunan itu. Tetapi kita tidaklah dapat mencari penyerang seperti itu kan. Tetapi kalaulah dapat penyerang yang hampir-hampir kualitasnya seperti itu pun juga sudah bagus. Dan seorang lagi yang diperlukan di bagian penjaga gawang, Martin Paes, mudah-mudahan cepat dia punya perpindahan federasi itu. Dan penyerang ini kalau saya ambil dua supaya ada backup untuk kalau contoh cedera ataupun kena kartu merah kah, kartu kuning kedua kah, jadi ada backup untuk bagian lini depan itu. Kalau di bagian pertahanan itu sangat banyak pilihan, sudah semua berkualitas tinggi. Di bagian tengah juga itu hampir-hampir memenuhi kehendak STY. Jadi sekarang ini penyerang dan juga penjaga gol. Oke guys, mungkin di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri ya. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah guys. Nanti kita sama-sama berkongsi info ataupun idea-idea kalian. Saya sangat menggalakkan berkomentar di ruang kolom di bawah. Oke, kepada yang baru ketemu channel ini, yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga jika kalian suka dengan saya punya komentar dan juga reaksi. Dan kepada yang sudah subscribe, jutaan terima kasih kepada kalian semua. Semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke guys, sampai di sini saja. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.